Kali ini, yuk kita selami lebih dalam soal lanskap keagamaan di Jawa yang, wah, luar biasa kompleks. Kita akan melihatnya lewat kacamata seorang antropolog, Andrew Beatty, dan mengupas tuntas perpaduan budaya dan keyakinan yang unik di sana. Nah, ini dia nih pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya di satu desa yang sama, ada mistikus, muslim yang sangat taat, sampai penganut kepercayaan roh leluhur, semuanya bisa hidup bareng dengan damai. Ini bukan teka-teki biasa loh, ini adalah kenyataan sehari-hari bagi banyak orang. Coba dia lihat gambar ini. Ini membawa kita langsung ke suasana desa di Jawa. Jadi ini bukan lagi soal teori ya. Bayangin aja, tetangga sebelah rumah Anda mungkin punya cara pandang soal alam semesta yang beda banget sama Anda. Tapi semuanya tetap akur. Pertanyaannya tetap sama, gimana caranya? Dan ternyata, kunci dari semua ini terletak pada sesuatu yang kelihatannya sederhana banget. Sebuah ritual makan bersama. Ya, dari sini kita akan menemukan jawaban dari pertanyaan besar tadi. Jadi selamatan itu apa sih sebenarnya? Kalau secara definisi, ya ini adalah sebuah perjamuan seremonial, tapi tujuannya itu jauh lebih dalam dari sekedar makan-makan. Tujuannya adalah untuk mencapai kondisi selamat, sebuah konsep yang mencakup kesejahteraan, rasa aman, dan bebas dari segala macam bahaya. Saking pentingnya, banyak yang menganggap ritual ini sebagai jantungnya agama populer di Jawa. Prosesnya sendiri sebenarnya cukup simpel dan formal. Tuan rumah mengundang para tetangga, lalu makanan simbolis disiapkan, ada pidato singkat yang menjelaskan tujuan acara, setelah kemen yang dibakar dan doa dipanjatkan bersama, ada satu bagian yang menarik banget. Para tamu akan membawa pulang makanan yang sudah diberkati tadi. Jadi lingkaran ritualnya meluas sampai ke rumah masing-masing. Antropolog legendaris Clifford Geertz bahkan sampai bilang kalau selamatan itu adalah pusat dari seluruh sistem keagamaan Jawa. Ini menunjukkan di balik tampilannya yang sederhana dan gak dramatis, ritual ini punya bobot budaya yang luar biasa besar. Oke, sekarang kita masuk ke argumen utamanya. Kekuatan selamatan itu bukan karena bisa menyatukan semua orang dalam satu keyakinan. Justru sebaliknya. Kekuatannya ada pada kemampuannya untuk mengelola berbagai keyakinan yang bahkan saling bertentangan. Nah, ini dia poin yang paling penting. Anggap saja keselamatan itu bukan pernyataan iman kita sama, tapi lebih seperti sebuah gencatan senjata sementara. Sebuah ruang netral di mana perbedaan ideologi untuk sementara dikesampingkan demi harmoni bersama. Dan cara kerjanya brilian banget. Coba bayangkan ini, ada dua orang duduk di selamatan yang sama, mendengar doa yang sama, melihat makanan yang sama, tapi memaknainya dengan cara yang 180 derajat berbeda. Buat seorang muslim yang taat, doa itu adalah doa dalam Islam, dan makanan itu adalah sedekah. Tapi buat seorang mistikus Jawa, doa yang sama itu bisa jadi untuk memanggil kekuatan spiritual universal, dan makanan itu adalah persembahan untuk para leluhur. Dan hebatnya, keduanya sama-sama benar dalam kerangka berpikir masing-masing. Kutipan dari Andrew Beatty ini merangkum semuanya dengan sangat pas. Harmoni yang tercipta itu bukan karena semua orang sepakat soal artinya. Sama sekali bukan. Harmoni itu lahir dari kompromi dan sebuah sintesis sementara. Benar-benar sebuah solusi sosial yang cerdas. Nah, ini membawa kita ke sebuah konsep kunci, sinkretisme. Tapi, jangan bayangkan ini seperti mencampur beberapa warna cat jadi satu warna baru ya. Anggap saja ini sebagai sebuah proses yang aktif dan terus berjalan. Sebuah cara untuk mengelola berbagai tradisi yang berbeda tanpa harus meleburkannya jadi satu. Tapi mungkin Anda bertanya-tanya, kok bisa sih keragaman di tempat ini begitu kental? Nah, untuk menjawabnya, kita perlu mundur sedikit dan melihat sejarah unik dari wilayah ini. Penelitian Beatty ini lokasinya ada di Banyuwangi, sebuah daerah di ujung paling timur Pulau Jawa. Lokasinya yang strategis ini membuatnya jadi persimpangan budaya selama berabad-abad. Sejarah Banyuwangi ini, wah, kompleks banget. Dulu daerah ini adalah sisa kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Jawa. Terus, daerah ini kejepit di antara kekuatan Islam di barat dan Hindu di timur. Lalu ada penaklukan Belanda dan gelombang migrasi besar-besaran. Semua ini menciptakan semacam kancah peleburan budaya dan agama yang luar biasa padat. Dan yang penting untuk kita ingat, semua analisis ini tuh bukan cuma teori dari balik meja kerja ya. Ini semua didasarkan pada riset lapangan bertahun-tahun.
Biti tinggal di sana mengamati ritual, ngobrol langsung dengan warganya untuk benar-benar paham gimana mereka menjalani kehidupan sosial mereka yang begitu kompleks. Oke, jadi apa nih kesimpulan besar yang bisa kita ambil dari semua ini? Jawabannya membawa kita jauh melampaui gagasan sederhana soal percampuran agama. Poin utamanya adalah harmoni di Jawa, setidaknya di wilayah yang kita bahas ini, itu nggak tercapai lewat sebuah perpaduan di mana semua perbedaan dilebur jadi satu. Ini bukan soal menciptakan sebuah campuran yang statis dan permanen. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah proses sosial yang sangat jenius. Pertama, perbedaan itu diakui sebagai fakta, bukan masalah. Kedua, ritual seperti selamatan menciptakan sebuah panggung bersama. Ketiga, dan ini kuncinya, ritual itu sengaja menggunakan simbol-simbol ambigu yang bikin semua orang bisa ikut serta dengan nyaman sesuai keyakinan masing-masing. Hasil akhirnya, sebuah kondisi yang disebut rukun atau harmoni sosial yang bisa tercapai tanpa perlu memaksakan semua orang harus berpikir sama. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan pamungkas yang sangat relevan. Di dunia kita sekarang yang makin beragam, di mana perbedaan seringkali jadi sumber konflik, pelajaran apa yang bisa kita petik dari solusi ala Jawa ini? Apa yang bisa kita pelajari dari sebuah sistem yang tujuannya bukan untuk menghilangkan perbedaan, tapi justru dengan cerdik mengelolanya lewat sebuah kesepakatan untuk berbeda?